Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Nurindria Stuti. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya, semester 6. Dalam penjelasan video presentasi kali ini, ada 4 pokok poin yang akan dibahas dalam video ini. Yaitu yang pertama, sejarah tarekat Syatariyah, di mana tarekat ini berawal dari India yang dibawakan oleh tokoh yang bernama Abdullah Syatar. Yang kedua adalah tokoh-tokohnya. Yang ketiga adalah silsilahnya. Yang keempat adalah doktrin atau ajaran dalam tarekat ini. Nah, pembahasan yang pertama yaitu sejarah tarekat Syatariyah ini. Nah, tarekat Syatariyah ini tumbuh di luar Jazirah Arab. Nah, tepatnya itu di anak benua India pada abad ke-15 awalnya. Tarekat ini berkembang pesat di India, Mekah, hingga ke Nusantara, yaitu tepatnya Indonesia. Tarekat Syatariyah ini pernah menduduki posisi penting, karena tarekat ini merupakan salah satu tarekat yang besar pengaruhnya di dunia Islam, termasuk di dalam Indonesia ini. Tarekat ini memiliki hubungan yang berkaitan dengan tradisi Transoksiana, karena silsilahnya terhubung langsung dengan Abu Yazid al-Isqi, yang terhubung lagi dengan Abu Yazid al-Bustami. Tentu kalian tahu kan siapa Abu Yazid al-Bustami ini, sehingga tidak mengherankan jika kemudian tarekat ini dikenal dengan nama tarekat Isyqiyah yang dulunya di Iran, atau tarekat Bustamiyah di Turki Utsmani, di mana kedua tarekat ini yaitu tarekat Isyqiyah dan Bustamiyah sangat terkenal di wilayah Asia Tengah pada abad ke-5. Tapi sebelum akhirnya memudar dan pengaruhnya digantikan oleh tarekat Naqsyabandiyah di sana. Gelar Syatari yang di belakang nama pendirinya ini yaitu Abdullah Syatari diberikan langsung oleh Muhammad Arif Taifuri kepada muridnya tersebut. Nah, Syatari ini merupakan gelar penghargaan atas kemampuan Abdullah menempuh tahapan-tahapan sufi dengan cara sangat cepat. Kata Syatari itu seakar dengan kata syatari, bentuk jamak dari kata syatir yang berarti cerdas atau sangat ahli. Dengan demikian, pemberian gelar itu kepada Abdullah menunjukkan keistimewaannya dan kedalaman spiritualitasnya. Nah, sejarah perjalanan tarekat Syatariyah mencatat nama Muhammad Ghaus sebagai tokoh yang sangat penting dalam tarekat ini. Ghaus adalah generasi keempat dari Abdullah Syatari. Ia sempat diusir dari India oleh sang penguasa. Lalu ia menuju ke Gujarat dan mengajarkan tarekat Syatariyah di sana. Akan tetapi sang mursyid begitu berminat pada praktik yoganya sehingga mengundang kecaman luas dari ulama-ulama di sana, tepatnya di Gujarat. Tarekat ini merupakan aliran sufi yang banyak dipengaruhi oleh praktik-praktik ritual masyarakat India. Akan tetapi murid Ghaus yaitu Syekh Wajihuddin yang menggantikannya menghapus praktek-praktek yoga tersebut, dan Wajihuddin melarang murid-muridnya mempraktekannya. Sebagai gantinya, Syekh Wajihuddin menggantikan dasar tarekat Syatariyah itu pada syariat Islam, bahkan mendekatkan tarekat ini kepada tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan oleh Abdullah Syatar di India. Beliau wafat pada tahun 1429 Masehi. Dari India, tarekat ini menyebar luas ke Mekah yang dibawa oleh Syekh Ahmad Al-Qusosi dan Syekh Ibrahim Al-Qurani. Dari kedua syekh ini, tarekat Syatariyah itu diajarkan kepada Syekh Abdullah bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkili dari Indonesia pada tahun 1620 Masehi, ditetapkan sebagai tahun kelahirannya. Dan beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun pada tahun 1693 Masehi. Nah, Abdul Rauf bin Al-Jawi ini yang paling sering dianggap sebagai ulama yang paling otoritatif dalam menyebarkan tarekat Syatariyah di wilayah Indonesia. Ia menunjukkan posisinya sebagai ulama yang mumpuni dan dapat disejajarkan dirinya dengan para ulama besar dari belahan dunia lain.
Dan dari sinilah penyebaran tarekat Syatariyah di wilayah Indonesia. Abdul Rauf merupakan figur utama karena hampir silsilah tarekat Syatariyah bersumber pada dirinya. Al-Barkan tarekat dan dia kemudian menyebar ke wilayah Minangkabau dan sekitarnya, dan kemudian menyebar lagi ke wilayah Jawa Barat melalui Banten, Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur. Nah, penyebaran ke Minangkabau dibawa oleh muridnya yang bernama Syekh Burhanuddin Ulakan, yang kemudian melalui murid-muridnya lagi tarekat ini menyebar ke daerah-daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan sekitarnya. Penyebaran tarekat Syatariyah ini kalau di Pulau Jawa itu melalui syekh yang bernama Abdul Muhyi. Nah, dari Jawa Barat inilah kemudian masuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Dalam penyebaran di Jawa, tarekat ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, terutama dalam kebudayaannya, agama, dan ajaran kejawen yang sekarang dinamakan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tarekat Syatariyah ini berkembang ke Sulawesi dengan dibawa oleh salah satu seorang murid Abdul Rauf yang bernama Syekh Yusuf Tajul Khalwati Makassar. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai tokoh dalam tarekat Syatariyah. Nah, di sini saya akan mengambil 3 tokoh, yaitu yang pertama Syekh Abdul Rauf Al-Jawi Al-Fansuri, yang kedua Abdul Wahab Tanoh Abe, yang ketiga Abdul Muhyi. Tokoh yang pertama yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Jawi Al-Fansuri, yaitu beliau telah belajar di Arab itu selama 19 tahun dan belajar tarekat Syatariyah itu kepada Ahmad Al-Qusashi dan Ibrahim Al-Qurani, hingga dipercayakan untuk mengembangkan ajaran tarekat Syatariyah itu di Nusantara. Ia mampu menginisiasi ulama-ulama dalam tarekat Syatariyah di seluruh wilayah Melayu Nusantara, di antaranya Baharudin Ulaan dari Pariaman, Sumatera Barat, Abdul Muhyi dari Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat, Yusuf Al-Makassari dari Sulawesi, dan Syekh Abdul Malik bin Abdullah atau Tok Pulau Manis dari Terengganu. Keunggulan dan kemudahan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ini dalam menyebarkan tarekat Syatariyah yaitu karena ia termasuk orang dalam di Kesultanan Kerajaan Aceh saat itu. Nah, posisi penting ini yang dijalankannya ini mempermudahkan ia membuat ajaran tarekat Syatariyah ini menjadi ajaran yang resmi di Kesultanan Aceh tersebut. Nah, keadaan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah Al-Syattar dan Muhammad Wawus yang berada di India, yaitu mendapat tempat di penguasa Sultan Maulus sehingga tarekat tersebut dapat bertahan sekian lama. Nah, demikian juga kekuatan karakter tarekat Syatariyah ini di Aceh yang dibangun oleh para pemimpinnya dapat eksis di daerah kesultanan serta mendapat tempat yang istimewa dalam ajaran resmi keagamaan. Nah, di sini tokoh yang kedua yaitu Abdul Wahab Tanoh Abe. Nah, dalam beberapa naskah koleksi Abdul Wahab Tanoh Abe ini menyebutkan bahwa di Aceh jalur Abdul Rauf Al-Fansuri bukanlah satu-satunya penghubung tarekat Syatariyah dari dunia Islam ke Nusantara. Nah, telah disebutkan oleh Oman Fatur Rahman dalam pengantar katalog Tanoh Abe dalam catatan akhir naskah Dalail Al-Khairat karangan Abdullah Muhammad Ibnu Sulaiman, yaitu telah mengambil tarekat Syatari ini oleh Muhammad daripada Abdul Al-Wahhab, anak Muhammad Sholih, anak Abdul Ar-Rahman Tanoh Abe. Ia mengambil daripada Syekh Muhammad Sa'ad Tahir, ia daripada Muhammad Said Thohir, daripada Syekh Mahsul Badiri, daripada Muhammad As'ad, dan seterusnya. Nah, Fakhirati juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa tarekat Syatariyah Tanoh Abe melalui jalur berbeda dengan Abdul Rauf Fansuri. Hanya saja silsilah yang disebutkan di atas berbeda dengan satu sosok bernama Syekh Mansur. Nah,
Dalam penelitian Fahiroti disebutkan bahwa silsilah tarekat Syatoriyah Tanah Abi ini dari Abu Dahlan, diterima daripada Tengku Abdul Wahab. Ia mengambil Muhammad As'ad, ia mengambil daripada Muhammad Sa'id bin Thohir, dan ia daripada Muhammad Abu Thohir. Dengan jelas tidak terdapat nama Syekh Mansur di dalamnya. Nah, ternyata jaringan global tarekat Syatariyah ini dalam perbedaan garis keturunannya Abdul Rauf Al-Fansuri dapat ditemukan dalam teks tarekat Syatariyah di Maranhão, yaitu Filipina. Garis keturunannya yang disebutkan adalah Khatib Daud bin Syam al-Din, Syekh Haji Abdullah bin Abdul Al-Qahhar Al-Syatari Al-Syafi'i Al-Bantani, Imam Muhammad At-Tabari bin Ali, Syekh Abdul Wahab, Syekh Sholih Khatib, dan selanjutnya kepada Ahmad Kusosi. Nah, kemungkinan besar nama Syekh Abdul Wahab Al-Syekh Al-Wahab yaitu anak dari Muhammad Sholih yang disebut, atau Al-Wahab anak Muhammad Sholih anak Abdurrahim Tanah Abi, sebagaimana termaktub dalam naskah-naskah Tanah Abi. Nah, jaringan saling silang-silang di Aceh ini terjalin dalam Syatariyah, sebagaimana Haji Hanafiyah menerima ijazah dari Tengku Haji Abdul Jalil bin Hasan, dikenal Tengku Awi Gutah. Dan menurut Kraus, Syekh Sulimun menerima Haji Hanafiyah, Sulimun Aceh Utara menerima dari Abdul Jalil bin Hasan, lanjut Awi Gutah Aceh Besar dari Muhammad Sa'ad Tahir, dari Muhammad Sa'ad Tahir ke Syekh Mansur Bediri, dan seterusnya ke atas. Nah, silsilah tersebut menunjukkan silang-silang jaringan Syatariyah Aceh Utara, yaitu Awi Gutah, dengan Aceh Besar atau Sulimum. Nah, sedangkan wilayah Pidi di antara kedua wilayah tersebut yang secara strategis memiliki koneksi kuat menghubungkan keduanya. Nah, untuk tokoh yang ketiga yaitu Syekh Abdul Muhyi. Beliau dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sunda bagian selatan dan tokoh tarekat Syatariyah tentunya. Nah, dia lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1650 Masehi atau 1071 Hijriah sebagai putra pasangan dari Sembah Lebe Wartakusumah dengan Raden Ajeng Tangandyah. Nah, ayahnya ini keturunan Raja Galuh, sementara ibunya keturunan Kesultanan Mataram. Nah, pada masa kecilnya ia lebih banyak menghabiskan di wilayah Giri, yaitu Gresik, Jawa Timur, tempat leluhur ibunya yang punya garis besar di daerah Sunan Giri tersebut. Pada usia 19 tahun, Syekh Abdul Muhyi belajar kepada Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, yaitu ulama terkenal di wilayah Aceh yang juga guru tarekat Syatariyah tersohor pada kala itu. Nah, Abdul Rauf mengajak Syekh Abdul Muhyi dan murid-muridnya yang lain pergi ke Baghdad, pusat peradaban Islam masa itu. Nah, tak banyak informasi soal kehidupan Muhyi pada periode selanjutnya. Setelah dari Baghdad, kurang lebih 1,5 tahun kemudian, Abdul Rauf mengajak Abdul Muhyi dan murid lainnya ke Arab. Nah, setelah setengah tahun lebih di Mekah, akhirnya Syekh Abdul Rauf mengajak kembali murid-muridnya untuk pulang ke Aceh. Nah, Muhyi pulang ke Gresik dan memutuskan pergi ke wilayah Jawa Barat, daerah yang saat itu sulit aksesnya daripada sisi utara Jawa. Nah, sebelum perjalanan Abdul Muhyi dimulai, orang tuanya itu menikahkannya dengan Ayu Bakta. Nah, untuk di Jawa Barat ini, Syekh Abdul Muhyi pertama kali menginjakkan kaki di Dharma Kuningan, yaitu yang saat ini namanya berubah menjadi daerah Kuningan. Nah, ayah ibunya itu menyusul ke sana hingga kurang lebih 7 tahun mereka tinggal di Pamengpu, Garut. Nah, ayah Muhyi kemudian meninggal di sana dan dimakamkan di tepi kali Cikaengan. Nah, Abdul Muhyi ini meneruskan perjalanannya dan tinggal di Labek Siuh.
selama 1686 hingga 1690. Ini menjadi persinggahan terakhirnya sebelum ia menemukan sebuah daerah yang masih berupa hutan dan tempat gua atau lokasi yang kini bernama Pamijahan. Di lokasi baru ini yang diberi nama Safarwadi, Syekh Abdul Muhyi membuka perkampungan dan mulai menyebarkan Islam. Nah, guanya dipakai untuk bersemedi dan tempat pendidikan. Nah, nama Safarwadi ini disematkan karena lokasinya yang memang di tepi tebing, tetapi ada yang menafsirkannya sebagai perjalanan rahasia. Syekh Abdul Muhyi menggunakan beberapa cara untuk menyebarkan agama Islam pada masa itu. Contohnya, saat ada orang memancing, Syekh Abdul Muhyi itu mengetahui kalau pemancing itu tidak kunjung mendapatkan ikan saat memancing. Nah, Syekh Abdul Muhyi tiba-tiba memberi contoh dengan membaca kalimat syahadat sebelum melempar pancing. Nah, ikan pun secara berdatangan langsung menyerbu umpan tersebut. Ada contoh lagi di mana masyarakat saat itu senang berladang. Nah, Syekh Abdul Muhyi itu mengajarkan contoh bagaimana menanam padi yang baik, yaitu dengan cara membacakan doa untuk benih-benih padi sebelum ditanam di tanah oleh warga Pamijahan saat itu. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu silsilah tarekat Syatariyah. Pada umumnya tarekat pasti memiliki silsilah keturunannya atau sanadnya yang bersambungan langsung kepada Rasulullah SAW. Nah, para pengikut tarekat Syatariyah ini meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk mewakilinya dalam melanjutkan fungsinya sebagai ahli dzikir. Nah, kemudian Ali ini menyerahkan risalahnya sebagai ahli dzikir ini kepada putranya yang bernama Hasan bin Ali. Nah, dan demikian seterusnya hingga sampai mursyid-mursyid tarekat. Pelimpahan hak dan wewenang untuk memimpin tarekat ini tidak selalu didasarkan pada keturunan saja, tetapi lebih didasarkan oleh keyakinan atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isyaratnya biasanya diterima oleh sang wasitoh jauh sebelum melakukan pelimpahan. Nah, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW sebelum melimpahkan kekuasaannya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, berikut adalah gambar sanad tarekat Syatariyah dari Nabi Muhammad, Ali, dan seterusnya hingga ke mursyid di. Nah, berikut adalah gambar sanad tarekat Syatariyah yang dibawa oleh para mursyid atau wasyitahnya dari Nabi Muhammad hingga sampai ke Indonesia. Adalah silsilah tarekat Syatariyah dari Nabi Muhammad hingga Syekh Burhanuddin Ulakan, yaitu dari Nabi Muhammad turun ke Ali bin Abi Thalib, turun ke Husain, turun ke Zain al-Abidin, turun ke Muhammad al-Baqir, turun ke Ja'far as-Sadiq, turun ke Abu Yazid al-Bustami, turun ke Syekh Muhammad al-Maghribi, turun ke Al-Arabi Yazid al-Isqi, turun ke Abi al-Muzaffar al-Tusi, turun ke Al-Qud bin Hasan al-Hirqani, turun ke Syekh Hadiqli al-Mawiri, turun ke Muhammad Ashiq, turun ke Said Muhammad Arif, turun ke Syekh Abdullah al-Syatari, turun ke Imam Qadi al-Syatari, turun ke Syekh Hidayatullah al-Sarmasi, turun ke Syekh Haji Huduri, turun ke Muhammad Hus al-Hindi, turun ke Syekh Wajib ad-Din Alawi, turun ke Sayyid Sibghatullah, turun ke Syekh Ahmad al-Shinawi, turun ke Syekh Ahmad al-Qusosi, dan turun ke Syekh Abdul Rauf al-Fansuri. Dan melalui Syekh Abdul Rauf al-Fansuri ini itu masuk ke Indonesia dan disabarkan oleh Syekh Burhanuddin Ulakan dan Syekh Abdul Muhyi.
Nah, pembahasan yang ketiga yaitu doktrin atau ajaran dalam tarekat Syatariah. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai doktrin atau ajarannya, sebelumnya murid dalam tarekat Syatariah ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama tingkat mubtadi, yang kedua mutawasid, yang ketiga tingkat kamil, yang keempat kamil mukamil. Dimana yang pertama tingkat murid mubtadi itu yaitu pemula, murid yang berbuat maksiat banyak namun hatinya itu hanya tertuju semata-mata hanya kepada Allah. Nah, maka dari itu hatinya itu salim atau selamat dari arah yang sesungguhnya dari perbuatan syirik yang dilakukannya. Nah, untuk tingkatan yang kedua yaitu murid mutawasid, yaitu murid tengah-tengah. Itu seseorang yang sudah bersih hatinya dari getaran hati seluruhnya itu hanya tertuju pada Allah, maka dinamai hatinya itu hati tawajud dari arah senantiasa hanya ingat kepada Allah. Yang ketiga yaitu murid kamil, yaitu murid yang sempurna, yaitu murid yang sudah bersih hatinya dan seluruh suasana rohaninya itu hanya tertuju kepada Allah. Keadaannya dijauhi dari seluruh daya tarik makhluk atau hal duniawi, maka dinamakan hatinya itu adalah hati yang mujarrad dari arah semata-mata hanya bersama dengan Allah. Dan untuk memperoleh ridha Allah berkaitan dengan keadaannya yang menjauhi dari bagian-bagian makhluk keseluruhannya, sedangkan ilmunya ialah hakul yakil. Nah, untuk selanjutnya yaitu murid kamil mukamil, yaitu sesempurnanya yang menyempurnakan, yaitu murid yang sangat kuat pandangannya atau syuhdiahnya dan ketertenggelamannya di dalam zatnya Allah Ta'ala, maka dapat dikatakan hatinya itu robbani, yaitu arah keterliputannya pada naungan Allah Ta'ala, dan ilmunya ini akmalul yakin, dan imannya itu iman kamil mukamil, dan pengabdian perbuatan zikirnya itu menyebut kalimah thayyibah dengan berbagai sebutan. Setelah mengetahui tingkatan-tingkatan pada murid, kita masuk ke pembahasan mengenai ajaran atau doktrinnya, yaitu ajaran atau doktrin yang pertama yaitu paham wahdatul wujud. Ajaran yang terdapat dalam tarekat Syatariah ini menganut paham wahdatul wujud, di mana paham ini memiliki kesamaan dengan paham tasawuf Ibnu Arabi. Wahdatul wujud ini terdiri dari 2 kata, yaitu wahdat dan wujud. Wahdah mempunyai arti tunggal dan wujud artinya ada. Jadi dengan demikian wahdatul wujud merupakan kesatuan yang wujud. Dari pengertian di atas, kata wahdah sebagai kesatuan antara materi dan roh, hakikat dan bentuk, lahir dan batin, Allah dan alam. Dari pengertian itulah bisa disimpulkan bahwa manusia dan alam itu adalah satu kesatuan. Dengan kata lain, segala macam benda-benda dan makhluk yang ada di alam ini merupakan manifestasi dari Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini ialah bukan dalam arti esensi atau zat, akan tetapi sifat-sifatnya yang indah. Untuk ajaran yang kedua yaitu talqin. Yaitu talqin adalah langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh seorang murid ketika dibaiat. Nah, menurut Al-Qusosi, di antara tata cara talqin adalah calon seorang murid itu terlebih dahulu menginap di tempat tertentu yang ditunjukkan oleh mursyidnya selama 3 malam dan dalam keadaan suci atau berwudu. Setiap malamnya itu ia harus melaksanakan sholat sunnah sebanyak 6 rakaat dengan 3 kali salam. Nah, pada rakaat pertama dari 2 rakaat yang pertama itu setelah Al-Fatihah harus membaca surat Al-Qadar selama 6 kali. Kemudian setelah rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Qadar lagi selama 2 kali. Nah, pahala sholat tersebut harus dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW seraya mengharap pertolongan dari Allah. Selanjutnya, pada rakaat pertama dari 2 rakaat kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun 5 kali.
Dan pada rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun selama 3 kali. Dan pahalanya juga dihadiahkan kepada arwah Nabi, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Terakhir, pada rakaat pertama dari 2 rakaat ketiga setelah membaca surat Al-Fatihah itu membaca surat Al-Ikhlas selama 4 kali. Dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 2 kali. Nah, kali ini pahalanya dihadiahkan kepada para arwah guru-guru tarekat, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Kemudian setelah menjalankan rangkaian di atas selesai, lalu ditutup dengan membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 10 kali. Setelah melakukan proses talqin di atas, ajaran yang ketiga yaitu baiat. Nah, secara hakiki baiat menurut Al-Qusosi merupakan ungkapan kesetiaan dan penyerahan diri dari seorang murid secara khusus kepada mursyidnya dan secara umum kepada lembaga tarekat yang dimasukinya. Setelah melalui talqin dan baiat, ajaran yang selanjutnya yaitu sholat sunnah. Berbagai sholat sunnah harus dilakukan dalam tarekat ini, diwajibkan, yaitu sholat sunnah awabin, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah duha. Untuk ajaran yang kelima yaitu puasa sunnah. Untuk yang keenam yaitu dzikir. Nah, dalam tarekat syatariah ini, dzikir itu disesuaikan dengan 7 macam nafsu manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dzikir tawaf. Nah, yaitu dzikir dengan memutar kepala dari mulai bahu kiri sampai bahu kanan dengan mengucapkan la ilaha sambil menahan nafas. Setelah sampai di bahu kanan, nafas ditarik lalu mengucapkan lafadz illallah yang dipukulkan ke dalam hati sanubari yang letaknya kira-kira 2 jari di bawah payudara kiri, tempat bersarangnya hawa nafsu lawamah. Untuk yang kedua yaitu dzikir nafi isbat, yaitu dzikir dengan lafadz la ilaha illallah dengan lebih mengeraskan lafadz nafinya yaitu la ilaha ketimbang lafadz isbatnya yaitu illallah, yang diucapkan seperti memasukkan suara ke dalam empunya yaitu Allah. Yang ketiga dzikir isbat faqat, yaitu berzikir dengan illa Allah yang diucapkan ke dalam hati sanubari. Yang keempat yaitu dzikir ism al-zat, yaitu dzikir dengan Allah yang dihujamkan ke tengah-tengah dada, tempat bersemayamnya ruh yang menandai adanya hidup dan kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu dzikir taraqi, yaitu dzikir Allahu. Nah, zikir Allah diambil dari dalam dada dan hu dimasukkan ke dalam bait al-makmur yaitu otak, maka selalu tersinar oleh cahaya ilahi. Yang selanjutnya yaitu dzikir tanazul, yaitu dzikir huwa Allah. Dzikir yaitu dzikir huwa diambil dari bait al-makmur dan Allah dimasukkan ke dalam dada. Nah, dzikir ini dimaksudkan agar orang salik senantiasa memiliki kesadaran yang tinggi sebagai insan cahaya ilahi. Yang terakhir yaitu zikir ism al-ghaib, yaitu zikirnya huwa dengan mata terpejam dari mulut dikatupkan, kemudian diarahkan tepat ke tengah-tengah dada menuju ke arah ke dalam rasa. Nah, sebelum melakukan zikir tersebut, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri itu mengelompokkan etika dalam memulai zikir tersebut dalam 3 bagian, yaitu 5 hal sebelum zikir, 12 perkara saat zikir, dan 3 hal setelah zikir. Nah, adapun 5 hal atau 5 perkara yang dipersiapkan sebelum memulai berzikir yaitu 1. Harus bertaubat, yang kedua harus mandi dan mengambil air wudhu, itu dalam keadaan suci untuk dimaksudkan untuk biar badannya selalu suci. Yang ketiga berkonsentrasi untuk memperoleh keyakinan. Yang keempat meminta pertolongan seorang mursyid. Yang kelima meyakini bahwa bantuan dari Nabi Muhammad SAW karena Syekh pada hakikatnya adalah pengganti Nabi. Adapun 12 hal yang dilakukan ketika kita berzikir yaitu yang pertama duduk di tempat yang suci, meletakkan kedua tangan pada kedua paha,
Nah, berwangi-wangian di tempat zikir, memakai pakaian yang baik dan rapi, memilih tempat yang sepi, sunyi, memejamkan kedua mata, membayangkan mursyidnya, syekhnya, jujur dalam berzikir, ikhlas, memilih kalimat la ilaha illallah, menghadirkan makna zikir, dan meniadakan segala wujud selain Allah di dalam hati. Sedangkan 3 hal yang dilakukan setelah berzikir, yaitu pertama, harus tenang sejenak setelah selesai melakukan zikir tersebut. Yang kedua, mengatur nafas secara berulang-ulang. Dan ketiga, tidak langsung minum air putih setelah berzikir. Yang terakhir, ajaran atau doktrin dari tarekat Syatariah ini adalah martabat 7, yaitu dalam risalah Syatariah menyebutkan bahwa ketujuh martabat tersebut adalah yang pertama, ahadiyah, yaitu tingkat manifestasi pertama dalam ajaran ini, yaitu zat Allah. Yang kedua, wahdah. Yang ketiga, wahidiyah. Yang keempat, alam arwah. Yang kelima, alam misal. Yang keenam, alam ajsam. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan itu berasal dari saya, dan apabila ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.